Ya, saya melihatnya begini ya. Dulu itu kan GBHN sudah ada di masa Orde Baru. Lalu Ya. amandemen keempat katakanlah ya itu dihilangkan. Lalu ini sekarang akan dinaikkan. Nah, saya melihat ya, saya kenal dengan Pak Bambang Susatyo, dulu dekat saya dengan beliau. Ya. Nah, saya melihat kelihatannya MPR ini dan senior-senior di DPR gitu ya, katakanlah ingin memiliki legacy gitu loh. Ketika nanti mereka sudah tidak menjabat lagi, kelihatannya arahnya ke sana. Tapi soal mohon maaf ya kalau perlu atau tidak itu kan kita sudah mempunyai rencana pembangunan jangka tahunan ya, lalu jangka menengah lalu jangka panjang gitu kan. Ya. Nah ini kan sudah bisa dilakukan, sudah bisa jalan gitu loh. Sebenarnya tanpa GBHN pun jalan. Nah cuma persoalannya tadi saya melihat ya senior-senior yang di MPR itu lebih melihat kepada dia ingin memiliki legacy loh. Apa yang warisan yang baik yang akan diberikan kepada bangsa ini, kelihatannya ya GBHN itu gitu loh yang akan mereka wariskan ke depan. Tetapi apakah rakyat perlu? Mohon maaf, rakyat nggak perlu. Rakyat ini yang hari ini butuh makan, butuh sembako, butuh kesehatan gitu. Dalam konteks bernegara, saya melihat gitu ya, ada perbedaan pandang tadi yang disampaikan oleh Mbak Bivitri dan Bang Nusirwan saya. Tetapi saya melihat kalau hanya berkutat kepada GBHN, lalu terbatas hanya pada GBHN, bagi saya tidak terlalu penting, tidak terlalu urgen dalam konteks pembangunan bangsa ke depan. Karena tanpa itu pun bangsa ini jalan kok. Nggak pernah membicarakan haluan negara. Yang kita bicarakan sekarang adalah hal-hal yang sifatnya konkret. Nah, jadi kalau ini dipaksakan dari atas, top down, maka bisa diduga ini memang maunya elit politik. Bukan yang normal tadi dalam kondisi ada situasi seperti 98, tahun 49, tahun 50 dulu ya, waktu kita dengan Undang-Undang RIS dan Undang-Undang Dasar sementara. Itu tidak ada konteks itu. Tapi tiba-tiba kita yang lagi repot dengan pandemi dan segala macam, dikenalkan dari atas, ini loh ada haluan negara yang kalian harus ikuti dan kami. Kalau bicara substansi pasti kita semua bertanya, untuk apa amandemen Undang-Undang Dasar saat ini? Amandemen itu tidak membuat COVID ini sirna, amandemen itu tidak membuat ekonomi itu kemudian bangkit, ekonomi tentu saja tidak bisa membuat orang yang sakit kembali sembuh. Jadi tidak ada urgensinya. Itu yang pertama. Yang kedua secara politik, kalau partainya Bung Basara ini berkehendak, mau terjadi amandemen, besok pun bisa jadi itu barang, tanpa pan sekaligus. Ya. Karena kita sudah melihat korespondensi historisnya, kekuatan parlemen yang cukup dominan, Undang-Undang Cipta Kerja bisa simsalabim dikebut dalam waktu yang dekat, termasuk juga misalnya revisi Undang-Undang KPK. Jadi sebenarnya ini soal political will aja. Kalau grupnya Bung Bas yang kemudian masuk PAN, di dalamnya ini ingin mengamandemen, salah satunya soal jabatan presiden 3 periode, saya kira ini akan leading dan mudah saja. Tapi ingat, jabatan presiden 3 periode ini kan ibarat jebakan Batman kalau ingin memajukan Jokowi kembali. Kenapa? Karena belum tentu Jokowi ini bisa diusung kembali oleh PDIP. Siapa tahu ketua umum mereka yang akan diusung, Mbak Megawati Soekarno Putri. Atau bisa juga jabatan presiden 3 periode ini kan membuat sosok seperti SBY dan JK bertanding ulang di Pilpres 2004 nantinya. Dan belum tentu misalnya Jokowi itu sekalipun maju bisa menang. Ini menurut saya cukup spekulatif. Nah, saya justru menduga amandemen Undang-Undang Dasar rencananya ini terkait dengan jabatan, pemanjangan jabatan presiden dan DPR. Terkait dengan usulan memundurkan pemilu ke 2027, Mas Indro. Itu kan ramai belakangan. Bahwa misalnya pemilu diundur menjadi 2027 dengan alasan pandemi. Itu artinya jabatan presiden, jabatan DPR itu diperpanjang. Yang itu artinya juga harus mengotak-atik Undang-Undang Dasar 45. Ini yang saya kira dalam pikiran-pikiran senyap kita mulai harus muncul. Akan banyak kejutan yang kemungkinan akan terjadi di tengah superioritas dan powerfulnya ya, parlemen dan pemerintah. Itu yang sebenarnya paling penting kita intai ke depan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Isu Presiden 3 periode picu spekulasi demi ibu kota negara. Lupakan ibu kota baru, itu kepentingan oligarki. Presiden Jokowi
Cukup 2 periode saja. Isu presiden 3 periode disebut picu spekulasi demi ibu kota negara. Tempo.co. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Beni Kabur Harman menyatakan isu perpanjangan masa jabatan kepala negara selama 3 tahun atau presiden 3 periode tidak masuk akal. Ia mengatakan justru muncul anggapan bahwa agenda itu berhubungan dengan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Akibat tidak masuk akal alasan ini, masuk spekulasi, pandangan, jangan-jangan perpanjangan atau penundaan pemilu ini hanya untuk menyelamatkan investor yang telah terlanjur berinvestasi di IKN. Kata Beni dalam diskusi yang digelar ILUNI UI Sabtu 11 September 2021. Isu perpanjangan masa jabatan presiden sebelumnya bergulir seiring dengan rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang tengah dikaji oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Menurut Beni, alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pendukung perpanjangan masa jabatan presiden ini sulit diterima. Beni menilai sejumlah investor telah menyiapkan uang dan berkomitmen terlibat proyek pembangunan ibu kota baru. Ia mengatakan para investor tersebut memerlukan jaminan atas kesinambungan pembangunan. Apakah presiden yang akan datang mau melanjutkan itu? Jangan dia stop, hentikan itu. Kalau hentikan investor yang akan mengalami kerugian. Poin saya, amandemen untuk siapa? Ujar Beni. Beni mengatakan ada sejumlah alasan yang dikemukakan oleh para pendukung presiden 3 periode atau perpanjangan masa jabatan presiden. Misalnya, tak adanya calon pemimpin serta angka kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tinggi. Jangankan angka kepuasan 70%, 100% pun enggak boleh ditambah 3 periode. Karena konstitusi sudah membatasinya, kata Beni. Tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi sebenarnya terus tercatat menurun. Survei indikator politik yang dirilis 25 Agustus 2021 misalnya mencatat angka kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi sebesar 59,3%, turun dari survei Februari dan Juli yang masih di angka 60%. Beni Harman mengatakan konstitusi sudah membatasi masa jabatan presiden selama 2 periode. Ia mengingatkan banyak ahli berpendapat bahwa kekuasaan yang terlalu lama pasti disalahgunakan. Politikus asal Nusa Tenggara Timur ini mengaku yakin Presiden Jokowi tak berniat menambah masa jabatannya menjadi 3 periode atau memperpanjang selama 3 tahun. Namun, kata Beni, ada kekuatan-kekuatan politik di lingkaran presiden yang berkepentingan dan dikhawatirkan mendorong agenda tersebut. Kekuatan-kekuatan politik yang berada di sekitarnya ini yang punya kepentingan dan mungkin ingin memanfaatkan, menyalahgunakan jabatan dan popularitas Presiden Jokowi untuk menggolkan kepentingan-kepentingan mereka yang tersembunyi, ujar anggota Komisi Hukum DPR ini. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Susatyo dalam sejumlah kesempatan membantah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 akan menyinggung perubahan masa jabatan presiden, wakil presiden. Ia mengatakan agenda perubahan konstitusi hanya demi menetapkan pokok-pokok haluan negara. Namun, banyak pakar hukum dan kelompok sipil khawatir agenda amandemen Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kotak Pandora yang akan mengubah berbagai pasal krusial dalam konstitusi seperti masa jabatan presiden 3 periode. Berikut komentar dari netizen. Lupakan ibu kota baru, itu kepentingan oligarki, ucap Matsu Hiroka. Ibu kota baru, presiden baru. Kalau perlu negara baru, kata Imul. Oh, begini targetnya ya. Oh. Easter 46 menambahkan. Masa masih belum jelas sih? Jokowi akan jadi kingmaker untuk 2024. Calon penggantinya sudah disiapkan dan di-briefing dengan detail. Sang penerus juga setuju untuk lanjutkan perpindahan ibu kota kan? Ucap Dimas WBW. 2024 butuh orang yang super gila, bocor memimpin bangsa ini, luar biasa bangsa ini. Karena kalau orang biasa-biasa aja nggak bakal mau lihat hutang yang berjibun.
Kontrak kerja dengan bangsa Cina yang nggak karu-karuan wes, pokoknya ruwet, biarin aja 3 periode kalau perlu sampai lunas hutang. Anfaedah betul, mana tadinya dengan pindah ibu kota kinerja ekonomi bisa naik, ujar Suang 007. Mulai pada dijual-jualin. Semua apa saja bisa spekulasi, apalagi zaman semua melahirkan amanah sumpahnya jabatannya sebagai orang manusia punya akal, mata, telinga, hidung, tangan, kaki, ingatan, mulut, otak, dan organ tubuh lainnya. Hanya makan berak pipis sajalah. Maka otaknya tidaklah spekulasi, dasar akal-akal, ujar Tambar Malam. Itulah komentar dan tanggapan dari warganet. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.